Setiap tahun, setiap waktu, gak jarang kita sering sekali disuguhkan dengan sebuah topik berita yang tidak pernah ada habisnya akan kasus satu ini. Apalagi kalau bukan korupsi. Mengapa sih kita tidak bisa lepas dari bayang-bayang korupsi yang padahal masyarakat kita cukup geram ketika mendengar satu kata ini? Sebelum itu, kita harus tahu dasar praktik dari korupsi itu sendiri. Di antaranya yaitu penggelapan dana, suap menyuap, penipuan, favoritisme, dan juga pemerasan. Mungkin kita selalu melihat dan menengok ke atas guna mengecam dengan keras tindakan merugikan satu ini yang dilakukan oleh pejabat kalangan atas. Namun rupanya hal yang tadi saya sebutkan juga mudah sekali dijumpai pada lingkungan masyarakat kita sendiri. Saya akan mengambil contoh salah satunya yaitu suap menyuap. Banyak istilah dari kasus satu ini, seperti memberi sogokan dan juga uang pelicin. Dalam terminologi hukum, suap didefinisikan sebagai pemberian janji kepada seorang penyelenggara dan pegawai yang berhubungan dengan jabatannya. Misal, saat kamu hendak melamar pekerjaan di suatu perusahaan, namun di situ kamu ragu karena banyak sekali yang hendak melamar di perusahaan tersebut, suatu ketika kamu mendapatkan sebuah kabar bahwa ada cara rahasia untuk dapat bekerja di perusahaan itu. Caranya adalah kamu harus membayar sejumlah uang agar diterima di perusahaan yang hendak kamu lamar. Yang pada akhirnya jika kita menyepakati hal itu, maka tindakan yang kita lakukan sangat jelas merupakan tindakan suap menyuap dalam nepotisme korupsi. Dikarenakan kita secara sadar telah mencuri hak dari setiap orang yang berkontribusi untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dan saat kita merebut hak banyak orang yang hendak melamar di sana, maka sudah pasti orang yang direbut haknya ini dirugikan atas tindakan yang kamu ambil dari penawaran tersebut. Selain tindakan mengandalkan jasa orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan, banyak juga jenis kategori suap menyuap yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti membayar sejumlah uang kepada orang yang mengambil alih dan mengelola kekuasaan tanah yang bukan miliknya agar dapat dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis usaha. Bahasa kasarnya, membayar preman lah ya. Dan memang faktanya, jika kalian pergi keluar rumah, hal ini sangat mudah dijumpai di lingkungan kita. Dan hal itulah sebagian alasan kecil yang menjadi sebuah masalah besar mengapa masyarakat kita sangat sulit lepas dari bayang-bayang korupsi. Dalam data grafik di tahun 2022 menunjukkan bahwa tren potensi kerugian uang negara pada 5 tahun ke belakang mengalami peningkatan yang sangat pesat dan mungkin saja akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan banyaknya kasus yang bertambah hingga saat ini. Dan sektor yang paling banyak mengisi ruang tindak kejahatan tersebut diduduki oleh peringkat paling atas yaitu perdagangan, transportasi, dan sumber daya alam. Mirisnya, secara garis besar sektor ini banyak dimiliki oleh perusahaan swasta dalam merugikan negara. Lalu disusul oleh pejabat negara itu sendiri yang secara tabu ada beberapa oknum di dalam yang mengambil peran perizinan yang punya niat dasar untuk mengizinkan hal merugikan itu bisa terjadi. Ya, hal itu pun tak lepas dari kita sebagai masyarakat yang mengambil peran untuk memilih dan mengizinkan mereka mengisi bangku kekuasaan. Karena pada dasarnya, sosok pemimpin adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Para penguasa ini tentunya lahir hasil dari buah masyarakat yang memilihnya. Apalagi mengingat saat ada yang namanya istilah serangan fajar. Rupanya secara umum suara kita dapat diperjualbelikan guna mendorong orang-orang jahat yang tamak ini mendapat kekuasaan. Ya, kembali lagi, jika orang-orang yang mengharapkan uang serangan itu diberikan sebuah kesempatan, pasti juga akan melakukan tindakan yang sama dalam merugikan negara. Sebuah masalah besar ini ibarat kita menyepelekan tindakan saat kita membuang sampah sembarangan. Di benak kita berpikir bahwa cuman satu sampah nggak akan terlalu mengotori. Tapi tanpa kita sadari, peran kitalah yang akan menciptakan andil bahwa satu sampah itu bisa menjadi TPU dadakan. Dikarenakan pasti akan ada orang yang juga ikut membuang sampah di lokasi yang sama hanya karena melihat sampah yang kita buang. Suatu hal baik berujung negatif. Budaya memberi. Gemar memberikan suatu hadiah adalah tindakan yang baik. Karena memang kita sadari sebagai masyarakat sosial, kita diajarkan untuk saling berbagi. Kadangkala kita bisa menjumpai fenomena seseorang yang memberikan balas jasa kebaikan kepada rekan ataupun kawan yang membantunya. Entah itu dibalas dengan bingkisan, barang, ataupun uang. Dengan semakin berkembangnya kita sebagai manusia, juga menumbuhkan semakin banyak orang juga yang gagal memahami bagaimana konsep budaya memberi ini berjalan, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh segelintir oknum tertentu agar mendapatkan sebuah keuntungan atas jasa yang ia berikan. Contohnya seperti menggampangkan tindakan suap menyuap dan juga gratifikasi yang saya sebutkan sebelumnya.
Dan hal yang konotasinya berawal dari tindakan yang baik, disalahgunakan oleh orang-orang yang tamak, kemudian berakar ke sebuah masalah besar berdampak kepada masyarakat yang tidak menyadarinya bahwa praktik korupsi terus ada dan berkembang. Jadi, walaupun hal negatif itu ada pada skala kecil di lingkungan kita, maka cepat ataupun lambat, kita semua bisa berpotensi untuk korupsi. Namun ironisnya, secara garis besar, masyarakat awam kebanyakan meyakini bahwa tindakan korupsi itu adalah kelakuan jahat para pejabat saja. Sebenarnya, ada banyak faktor juga yang mungkin bisa menumbuhkan bibit korupsi terus ada sampai saat ini. Dan itu termasuk sistem pendidikan kita. Dan pendidikan itu memang sangatlah penting guna memegang andil besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Secara umum, mungkin hal ini biasa saja dengan berpatok kepada nilai yang tertera di kertas ujian agar dapat menuntaskan ujian yang ia dapat, walaupun jika hal itu bisa didapat dengan cara curang. Dikarenakan secara garis besar, pendidikan di Indonesia masih menggunakan konsep nilai ujian yang menentukan segalanya. Jika hal ini tidak diperbarui, maka akan tumbuh pemikiran pada beberapa anak yang tak punya minat dengan pelajaran yang ia uji dalam ulangannya, maka untuk mengerjakan soal tersebut dengan hasil yang bagus, ia akan mencari cara yang paling mudah dalam menyelesaikan masalahnya. Salah satu caranya yaitu dengan mencontek. Dan dari sinilah bibit tindak ketidakjujuran itu bisa tumbuh pada generasi ke generasi guna menyelesaikan tantangan yang ia jalani. Dan saat anak ini menjadi dewasa hingga masuk ke dalam dunia kerja, besar kemungkinan pemikiran yang sudah sedari awal tidak jujur ini ikut tumbuh guna dapat menyelesaikan urusan pekerjaan yang ia kerjakan. Yang pada akhirnya mungkin banyak pelajar yang lebih berpikir untuk mendapatkan hasil ujian dibandingkan fokus pada proses belajarnya. Mengatasi masalah korupsi memang membutuhkan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga melibatkan semua sektor. Mulai dari sektor swasta, lembaga penegak hukum, dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Semua sektor ini adalah kumpulan bibit yang tumbuh mengakar menjadi sebuah pohon berbuah masalah. Diakibatkan dari kurangnya kesadaran kita bahwa tindakan tersebut dapat berakar ke semua sektor. Dan terkadang beberapa pelaku mungkin meyakinkan diri mereka bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak terlalu buruk karena yang ada di pikirannya bahwa yang dilibatkan hanya dirinya dan orang yang berbisnis dengannya saja. Padahal jika terus dibiarkan, maka semua orang akan menggunakan cara yang sama agar mendapatkan tujuan mereka memperoleh keuntungan pribadi secara cepat, walaupun mereka tahu bahwa tindakan itu bisa merugikan orang yang ada di sekitarnya. Dan hal tersebut bisa menghambat keadilan dan kesejahteraan sosial. Dikarenakan korupsi menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum yang berlaku. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperdalam kesenjangan perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Karena yang mempunyai ekonomi di bawah rata-rata akan jauh lebih mudah dibuat tunduk pada segala iming-iming sesuatu yang dibalut oleh sebuah cara instan mendapatkan uang dengan cepat. Yang pada akhirnya, secara tak sadar kita semua bisa menjadi korban dan juga pelaku dalam waktu bersamaan. Ya, kita ambil contoh mudahnya seperti kita menerima uang serangan fajar dari salah satu calon manusia yang akan mengambil wilayah kekuasaan di daerah kita. Setelah kita berhasil memenangkan dia yang digandeng oleh organisasi tertentu, akhirnya dia bisa berkuasa untuk mengendalikan pengurusan surat perizinan di wilayahnya. Suatu ketika, orang yang kalian menangkan dengan iming-iming sebuah uang ini malah balik menyerang kalian secara halus dengan mengambil alih kekuasaan dalam pengelolaan tanah di wilayah kita yang melibatkan organisasinya. Dan pada akhirnya, kita hanya bisa pasrah dikarenakan tidak tahu menahu atas tindakan apa yang sedang terjadi dan cara apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, justru yang sangat dirugikan malah condong ke masyarakat ekonomi ke bawah. Jika menjadi pelaku, ia mengambil uang tak seberapa, ditukar dengan kekuasaan jabatan pelaku utama hingga ia dapat untuk menguasai wilayah tersebut guna menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Vereenigde Indische Company atau VOC, sebuah singkatan dari perusahaan dagang Hindia Timur yang disatukan menjadi satu perusahaan kapitalis raksasa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dulu sempat eksis pada abad 17 menjajah Nusantara ini sebanyak 78 juta gulden atau setara dengan 7,9 triliun dolar Amerika Serikat. Jika nilainya dikonversi ke rupiah, maka kekayaan VOC ini bernilai 112 kuadriliun rupiah di saat ini. Itu udah nggak masuk akal lagi nolnya untuk kamu hitung.
Tapi jika kamu setarakan dengan 20 perusahaan raksasa dunia seperti Apple, Facebook, McD, dan 17 perusahaan modern lain, maka nilainya baru bisa setara. Tapi, kenapa perusahaan seraksasa ini bisa jatuh habis tersungkur? Selain dengan masalah eksternal, persaingan, dan juga pemberontakan, faktor terbesar yang mempengaruhi hancurnya sebuah perusahaan ini dikarenakan adanya praktik korupsi dalam mismanajemen keuangan dalam menguasai pasar. VOC sering sekali terlibat dalam praktik korupsi kepada pejabat lokal di wilayah perdagangannya guna memonopoli keuntungan yang lebih besar, termasuk pada pejabat lokal yang ada di Nusantara. Namun, dikarenakan cara yang digunakan VOC ini adalah cara yang salah, maka banyak pejabat dari perusahaan ini menggunakan cara yang sama guna mendapatkan keuntungan pribadi memperkaya dirinya sendiri. Yang pada akhirnya, hutang pun terus menumpuk hingga menjadi sebuah beban tiada akhir bagi perusahaan tersebut. Lalu kemudian, perusahaan itu pun mengalami kebangkrutan dikarenakan terus digempur oleh banyaknya masalah yang dihadapi secara eksternal dan juga internal. VOC pun jatuh tersungkur akibat kegilaan para pendirinya akan ketamakan guna memperkaya diri sendiri. Setelah VOC pergi dari tanah Nusantara, para pejabat lokal di wilayah jajahannya dulu rupanya menerapkan praktik yang sama seperti yang dilakukan VOC ini guna memonopoli pasar perdagangan ataupun kekuasaan. Hingga saat ini, praktiknya terus ada secara luas dikenal sebagai praktik yang umum bisa kita lihat di kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi apakah kita akan diam saja menunggu untuk mengalami nasib yang sama seperti apa yang dialami VOC hingga terus menurunkan itu semua kepada anak cucu kita kelak nanti? Atau kita akan memutus rantai tindak ketidakjujuran ini? Semua ini bergantung pada tindakan kita semua. Dan untuk kalian yang masih berjuang mengejar pendidikan, ingatlah bahwa tombak masa depan sebuah negara juga bergantung pada masyarakat itu sendiri. Saat kalian sudah dapat bangku kekuasaan, pilihan terbesar itu ada di tangan kalian yang memilihnya. Maka dari itu, jika kita mengharapkan perubahan yang besar, mulailah dari sesuatu yang terkecil, yaitu dari diri kita sendiri.